Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ahlil bait, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya Allah selalu kita taat dan selalu kita mahabbah, selalu kita berusaha dan berupaya untuk bisa mengikuti uswahna sehingga insya Allah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah, yaitu di malam ini marilah kita mengulang lagi pelajaran, yaitu tentang pelajaran fikih, yaitu untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah dengan cara kita yaitu mengulang dan mengulang pelajaran, yaitu tentang nikmatnya orang melaksanakan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang beruntung itu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk. Disebutnya itu khashi'un. Ada khashirun, ada khashi'un. Jadi khashi'un berarti orang-orang yang khusyuk. Melaksanakan yaitu sholat dengan khusyuk, dengan dipenuhi dengan ikhlas, insya Allah kita sholat penuh dengan konsentrasi, kita lagi ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tentang khusyuk itu dibagi tiga. Yang pertama yaitu khusyuk secara disebut khusyuk mubtadin. Khusyuk mubtadin itu disebut khusyuk umum, ya, khusyuk secara umum. Khusyuk secara umum yaitu mempunyai yaitu tiga ketentuan yang harus kita yaitu perbaiki. Yang pertama yaitu hisnul qiraatihi, bagus bacaannya. Berarti kita harus berupaya mengulang yaitu rukun sholat di dalam rukun bacaan. Di antaranya apa, Pak? Rukun sholat yaitu rukun yang harus dibaca oleh lisan. Yang pertama adalah takbir. Yang kedua yaitu membaca Al-Fatihah. Terus diulang, Pak, bacaan Fatihah. Karena kita sholat, kenapa sih sholat nggak khusyuk? Fatihahnya juga mungkin belum benar. Katakan tadi kan disebutkan khusyuk yaitu diantaranya kita itu hisnu qiraatihi, perbaiki bacaannya. Itu termasuk yaitu rukun baca Fatihah, yaitu rukun sholat. Lalu yaitu membaca sholawat itu perbaiki yaitu rukun bacaan. Ya, itu harus kita yaitu diulang dan diulang. Nah, yang kedua yaitu khusyuk, disebut yaitu khusyuk umum, khusyuk mubtadin itu adalah tartibun bil arkan. Harus benar, harus tartib, rukun, yaitu rukun badan. Yaitu pertama sholat itu rukun badan itu apa, Pak? Rukun sholat yang pertama, rukun badan itu al-qiyamu, berdiri bagi orang yang mampu. Ketika seorang tidak mampu sholat berdiri, maka sholat sambil duduk. Ketika seseorang yaitu nggak mampu duduk, sholat sambil berbaring. Berbaring pun nggak mampu, sholat yaitu dengan isyarah. Isyarah pun nggak mampu, sholat sambil yaitu oleh hati.
berarti udah hilang 2 rukun. Rukun lisan sudah tidak mampu, rukun badan sudah tidak mampu, cuman punya rukun hati. Kalau hati kita tidak bisa sholat, udah ngarepotkeun bagian saha? Bagian tetangga. Makanya Pak, lelaki yang sejati, lelaki yang istimewa itu adalah ketika sholat ke masjid yaitu sendiri, nggak diantar sama tetangga, ya, nggak diantar sama tetangga, sholat sendiri ke masjid gitu. Itu lelaki sejati. Nah, nanti kan kalau kita diantar sama tetangga, yaitu untuk di apa? Untuk disolatkan, posisi di depan menjadi siapa? Menjadi imam, gitu ya, gitu. Berdiri kalau kita mampu, tidak berdiri, gitu. Terus yaitu rukun-rukun salat, rukun pekerjaan oleh badan berdiri. Ruku sujudnya itu harus mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh siapa? Oleh guru kita. Kita belum pernah temu dengan Rasul. Nah, dicontohkan oleh siapa? Oleh guru kita. Guru kita dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Guru. Nyampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini harus sholat, kita harus bisa mencontoh dari Rasul. Saya pribadi boro-boro nyontoh Rasul, nyontoh guru pun saya nggak dari sampai sekarang belum bisa, Pak. Itu ya, kita sholat diajarkan oleh siapa? Oleh guru kita, yang mana yaitu fikihnya diatur yaitu dalam Quran dan hadis, gitu ya, gitu. Nah, yang ketiga yaitu rukun sholat yang disebut yaitu khusyurul qalbi, Pak. Sholat itu harus khusyurul qalbi, harus hadir dalam sholat. Adapun sholatnya tadi lisannya, bacaannya fasihat, ruku sujudnya bagus, tapi ini yang ketiga yaitu khusyurul qalbi, hatinya tidak hadir. Ya, hatinya tidak hadir. Rukun salat berarti ini rukun qalbi, rukun hati. Rukun hati itu dalam salat ada berapa, Pak? Yang pertama itu adalah niat. Niat, tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Kan orang sok dibacakan begini. Ayat menyebutkan usolli, ya. Usolli yaitu guru kita menjelaskan itu adalah yaitu sunnah. Wajibnya itu tempatnya niat itu di mana? Di hati. Ya, di hati. Ya kan ayat salat dari zaman baheula sampai zaman ayeuna salat teu husu-husu jeung tetangga. Kenapa? Pasea terus, Pak. Tetangga sebelah niatnya usolli. Tetangga ieu mah tara make usolli sampai kiamat malah akur, Pak. Kenapa? Masing-masing punya apa? Punya keyakinan, masing-masing punya guru. Jangan menyalahkan orang, karena yaitu orang baik itu orang yang melakukan kebaikan, di dalam kebaikan itulah selalu mengoreksi kekurangannya. Itu orang baik, Pak, ya, gitu. Nah, jadi khusus secara umum itu adalah satu, bacaannya bagus, yang kedua rukun badannya itu adalah tartib, yang ketiga rukunnya itu adalah khusyurul qalbi, hadir di dalam sholat apanya? Hatinya ketika takbir Allahu Akbar, konsentrasi kita. Ada yang Allahu Akbar bray kabuka ke sholat pangabutuh kasusah dan lainnya, sampai sholat ini baru 2 atau 3 lupa apanya, lupa bilangannya, saking apa, saking khusyuk sholatnya sampai lupa bilangan. Itu khusyuknya, itu disebut khusyuk apa? Khusyuk umum. Yang kedua yaitu disebut yaitu khusyuk tingkatannya yaitu disebutnya yaitu khusyuk abidin. Khusyuk abidin, kalau tadi mubtadin secara umum, kalau ini sini disebut abidin. Abidin itu adalah gelarnya itu abid. Abid itu dah
tukang ibadah, ahli ibadah. Ini kita ahli ibadah atau lagi belajar ibadah? Kita mah bukan ahli ibadah. Kategorinya kita yaitu di dalam mubtadin pun juga kita masih banyak salah. Lagi belajar ibadah terus dan berusaha berupaya untuk ibadah kita supaya khusyuk. Nah, ini yang kedua Pak disebut yaitu khusyuknya dengan tingkatan yaitu khusyuk abidin, yaitu diantaranya kita harus at-tafahum, harus faham apa yang kita baca, yaitu takdim itu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-haya, dengan salat itu penuh rasa malu, dilihat diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini khusyuknya khusyuk tingkatan yaitu roja atau arifin. Intinya ini mah udah benar-benar yaitu roja, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pikiran dan lainnya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mah Pak boro-boro jadi nomor 2 jadi abid, apalagi arifin, baru tingkatan nomor kahiji pun juga disebut yaitu mubtadin, masih banyak kekurangan. Nah, perbaikilah bacaannya, perbaikilah rukun badan, yang ketiga perbaiki rukun hati. Insyaallah ketika kita rukun lisannya sudah diperbaiki, rukun badan sudah diperbaiki, rukun hati sudah diperbaiki, insyaallah salat kita lulus, diterima atau tidaknya kita yakin bahwa sholat kita yaitu mengikuti aturan yang sudah diatur yaitu oleh fikih. Tapi kalau kita misalkan yang tadi husnul qiraatihi, sholatnya bacaan Fatihahnya masih kena garek gok, boro-boro cok Allah pandina aturan dulu itu masih kurang. Mudah-mudahan kita selalu yaitu diberikan kekuatan oleh Allah dan terus dan berusaha dan berupaya untuk yaitu mengoreksi kekurangan kita di dalam ibadah sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah dina wengi ieu panginten urang nyaita malam Salasa sakumaha wengi parantos di badan jeung nas'alukal barokah bihi. Panginten urang ngadoa panginten ka Allah ngausulkeun kangge anu disejak pangintennya doa biar mustajab. Ala hadiniah wa atina ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhil karim wa ali sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hadim limas sabaq wa nasrul haqi bil haqi al hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa miqdarihil adim. Allahumma inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim wa manjilati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yasir amri wa surasadi ya man huwa kafa ya insyad amin ain sin qaf alif lam mim ra ha mim Allahu la ilahul qayyum bi
bisyiril haibati wal qudrati wa bisyiril jabaruti wal azamati ij'alni min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin waf'ali kadaya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa barik lana wal muslimin wal tufina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibi dunya wadin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas samiul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismil Fatihah. Alhamdulillah Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah para jamaah sadayana muga-muga urusan orang dua orang dijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana syariat paranjang yuswa tepang di urang bangidana malam Jumaah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.